Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Rahmi Rilowati, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu, siap dan berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas Perempuan Bengkulu, geraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu terletak di Jalan WR Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Dibangun di atas tanah seluas 9.628 meter persegi dengan luas bangunan 2.061 meter persegi. Memiliki satu bangunan gedung kantor utama, 2 blok yang terdiri dari 15 kamar hunian, 3 kamar staff sel, 1 bengkel kerja yang meliputi bengkel kerja utama, rumah edukasi batik, rumah budidaya jamur tiram, 1 poliklinik, 1 masjid, 4 pos jaga, 1 aula, dan 1 gedung serbaguna sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu memiliki pegawai sebanyak 65 orang yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, KPLP, Kasubag TU, Kasih Administrasi Kamtib, Kasih Binadik, dan Giatja, dengan Kasubsi sebanyak 7 orang, 3 JFT di bidang kesehatan, serta 50 orang terdiri dari staf dan penjaga tahanan. Memiliki kapasitas hunian sebanyak 110 narapidana dengan rasio petugas dan warga binaan yaitu 1:2. Untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien dalam rangka pembangunan zona integritas, saat ini Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu menuju proses untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Diawali dengan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas oleh Kepala Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu beserta jajarannya pada bulan Januari tahun 2024. Hal tersebut merupakan bentuk dari komitmen bersama bagi seluruh pegawai Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu untuk meningkatkan kinerja dan integritas serta sistem pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, diantaranya yaitu 1. Manajemen perubahan, yakni melalui penyusunan tim kerja pembangunan zona integritas yang dilaksanakan melalui asesmen seluruh pegawai. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dilakukan secara terukur dan terencana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas, perubahan pola pikir, dan budaya kerja pegawai di Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu. Dengan komitmen pimpinan yang serius dalam membangun zona integritas, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu selalu turun ke lapangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi pada jajaran pejabat struktural dengan inovasi ngupek, ngobrol urusan pekerjaan, serta briefing kepada seluruh pegawai yang dilaksanakan rutin pada setiap bulannya untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan budaya kerja prima. 2. Penataan tata laksana terlihat dari pelaksanaan kinerja pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP dilakukan secara berkala guna memastikan pelayanan yang diberikan efektif
dengan memangkas prosedur serta memudahkan pengguna layanan, yakni dari segi biaya yaitu Rp0, dari segi waktu dan peningkatan kualitas pelayanan. 3. Penataan manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui adanya perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu melalui sasaran kinerja pegawai, penegakan aturan disiplin, dan kode etik pegawai yang dilakukan melalui reward and punishment, serta penguatan tugas dan fungsi yang dilakukan secara berkala. 4. Penguatan akuntabilitas dilihat dari keterlibatan langsung pimpinan dalam kegiatan penyusunan anggaran, perjanjian kinerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja berbasis IT seperti e-performance, e-tarja, dan smart, serta Mas Ketokin Bro yang memberikan kemudahan akses bagi seluruh pegawai dalam mengetahui jumlah tunjangan, gaji maupun potongan yang diterima melalui pemanfaatan IT dan paperless. 5. Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui adanya unit pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan manajemen risiko, layanan pengaduan masyarakat, WBS, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik terlihat dari telah adanya standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada area publik, adanya unit layanan terpadu satu pintu, self-service yang dapat digunakan oleh narapidana dan keluarga yang terintegrasi dengan SDP, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui adanya pelatihan budaya prima, dan adanya survei indeks kepuasan masyarakat berbasis QR Code yang dilaksanakan secara berkala, serta duta pelayanan yang siap membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait layanan. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan, dilaksanakan Bunda Menyapa yang merupakan salah satu inovasi yang rutin dilaksanakan setiap bulannya sebagai wadah penyampaian keluhan, aspirasi, ataupun apresiasi dari warga binaan pemasyarakatan, baik yang disampaikan secara lisan kepada Kalapas maupun secara anonim melalui kertas yang disediakan untuk menjaga kerahasiaan dari setiap pengirim pesan. Berikut perubahan before after sarana dan prasarana pada Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas. Ini yang memberikan semangat kepada kami dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Salah satu wujud peningkatan pelayanan publik yang telah kami lakukan, diantaranya seperti inovasi rumah edukasi batik masyarakat, Canting Art Gallery. Walaupun batik identik dengan Pulau Jawa, akan tetapi masyarakat wilayah Bengkulu yang ingin belajar tentang proses pembuatan kain batik, bahkan langsung belajar praktik membuat batik, tidak harus pergi ke Pulau Jawa. Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu membuka sarana edukasi batik untuk masyarakat umum maupun pelajar. Selain untuk melestarikan batik dan meningkatkan kecintaan masyarakat akan produk dalam negeri, hasil penjualan batik sangat bermanfaat bagi para pekerja batik untuk membantu meringankan beban keluarga mereka di lingkungan luar lapas. Inovasi Saekia Laundry, sarana asimilasi dan edukasi atau yang disingkat dengan SAE, di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu, berupa layanan laundry
yang bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Kia Laundry, sebagai mitra yang membantu memberikan bimbingan teknis serta peralatan yang diperlukan untuk memulai usaha laundry di lapas. Karena terletak di luar gedung LPP, pengguna jasa laundry tidak hanya WBP di dalam lapas, akan tetapi masyarakat umum. Selain menjadi bekal pengetahuan bagi WBP dalam bidang usaha laundry, kegiatan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, serta keahlian kerja bagi WBP untuk siap kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dengan keterampilan baru serta meningkatkan peluang pekerjaan setelah masa pidana berakhir. Satria Berkuda atau akronim dari Sabtu Ceria bersama keluarga narapidana dan tahanan merupakan hari besukan spesial bagi narapidana dan tahanan, di mana pengemasan layanan besukan dibentuk dengan konsep penuh kehangatan keluarga sambil bercengkrama menikmati berbagai hiburan seperti karaoke gratis, akustik, dan berbagai penampilan lainnya dari warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu dan beragam kudapan yang tersedia. Pas Perlu Health dalam rangka mendukung optimalisasi penata kelolaan, pendaftaran, dan pelaporan layanan kesehatan berbasis digital melalui aplikasi Pas Perlu Health pada Klinik Pratama Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu. Manfaat adanya inovasi Pas Perlu Health ini diharapkan dapat berdampak positif dalam hal penata kelolaan serta pelaporan dokumen penyelenggaraan layanan kesehatan pada Klinik Pratama Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu yang terintegrasi secara digital, serta dapat memberikan informasi penyelenggaraan layanan kesehatan berupa rekam medis pasien dapat terdokumentasi sehingga terlaksana tata kelola dan transparansi data dukung pelaporan layanan kesehatan yang lebih baik bagi organisasi. Kami dari jajaran Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu berkomitmen untuk bekerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas untuk memberikan berbagai kegiatan guna membimbing warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Bengkulu. Kegiatan pelayanan kesehatan warga binaan diadakan setiap hari dengan menggunakan fasilitas yang ada, mengingat kesehatan warga binaan menjadi salah satu prioritas kami. Pelayanan pemberian makan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Permenkumham nomor 40 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak, dan narapidana dengan memperhatikan angka kecukupan gizi yang layak dan berkualitas bagi kesehatan serta disajikan dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan hidup warga binaan yang dilaksanakan 3 kali dalam sehari, yang pendistribusian makanan tersebut dalam pengawasan petugas. Dalam bidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu telah melakukan kerjasama dengan 13 mitra kerja untuk mendukung kelancaran proses dari pembinaan tersebut, yang salah satunya adalah pembinaan kemandirian yang merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana setengah dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja pada bimbingan kegiatan kerja. Kegiatan kerja yang dilaksanakan di bengkel kerja Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu terdiri dari membatik, menjahit, tata boga, laundry, salon dan tata rias, handicraft, pengelolaan hasil pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan berupa hidroponik dan tanaman palawija, serta budidaya jamur tiram. Bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Bengkulu telah bertransformasi menjadi LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, yang diberi nama LPK Pas Perlu Arunika, sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. Program pelatihan bersertifikat yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bekal warga binaan dalam rangka menumbuhkan minat, bakat, dan semangat secara terpadu antara pembina dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Arif Gunadi, MSI, pejabat Wali Kota Bengkulu, mendukung sepenuhnya
Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu dalam upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2024. Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu, Grotmian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Syahidgar, SHMKN, dari pengacara beberapa klien saya yang ada di Lapas Perempuan Bengkulu, mendukung sepenuhnya Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu dalam upaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2024. Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu, Grotmian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.